Kalau di DC ada Batman, superhero yang paling ikonik, yang villainnya banyak banget. Tapi kalau di Marvel juga punya ya superhero paling ikonik, yaitu Spider-Man. Ya, Spider-Man kita bisa lihat memang villainnya banyak, paling banyak ya kayaknya di komik kan, komik booknya banyak banget. Kayak Batman sama, karena memang dua superhero ini kan Batman sama Spider-Man kayak mewakili lah. Iya, Batman mewakili DC, Spider-Man mewakili Marvel ya gitu kan. Dan sekarang kita akan mau masuk ke segmen ngelantur yaitu Debam. Oke, jadi kita akan debamin ya aktor dari Spider-Man ya. Kalau kemarin buat kalian yang belum nonton video kita yang kemarin, kita debamin mengenai apa nih kan? Batman kan? Iya, Batman. Yeah. Kayaknya ada 7 aktor ya? 7 aktor. 7 aktor. Dan sedangkan kalau Spider-Man cuma 3 nih. Tapi kayaknya justru lebih sengit. Bener nggak? Cepet tapi. Hah? Cepet juga sih. Tapi kayaknya banyak yang bisa lebih dibahas menurut Iya, soalnya kita kan lebih familiar juga kan. Iya, Kebanyakan lebih soalnya familiar. film-filmnya itu emang dari childhood kita. Childhood kita, orang kita lahir aja udah Spider-Man Tobey Maguire kan? Iya. Juga lebih dari satu semua. Iya, kalau Batman kita masih banyak yang belum kenal kayak kemarin George Clooney. Siapa itu? Aduh mas. Iya, tapi ya ini lebih ikonik dan gue yakin kalian juga nonton pasti tahu tentang Spider-Man 3 ini dan kita akan debatin ya. Kita debat ini kan debat film, kita debatin aktor-aktor dari Spider-Man ada 3 dan pasti kita beda-beda nih, nggak tahu ya. Semoga aja beda-beda. Ya. Semoga aja debam. Sama. Ya, oke lah, kita mulai aja langsung debam kita mengenai Spider-Man, aktor Spider-Man dan gue kasih tahu dulu di sini kita akan bahas 3 nih yang kita debatin. Mulai dari Spider-Man yang pertama adalah Tobey Maguire. Yes. Yang disutradarai oleh Sam Raimi ya. Sam Raimi. Ya. Sam Raimi. Filmnya ada 3 Spider-Man 1, 2, 3 ya. Itu Pasti gila pada banget. nonton lah. Ya, pasti nonton. Yang kedua ada Andrew Garfield ya. Pemeran dari Amazing Spider-Man, ada 2 film ya. 1-2. Sayangnya yang nggak punya trilogi dia doang. Iya, kan dia nggak laku. Oke, yang ketiga ada Tom Holland yang paling baru yang ada di Marvel Cinematic Universe dan yang pasti paling familiar kayaknya Tom Holland lah ya. Itu kayak itu Semua orang paling pasti tahu. banyak sih. Iya. Oke, kita langsung nggak usah lama-lama lagi, langsung mulai dari Kevin ya. Kayak biasa. Oke. Kita mulai dari the worst dulu. 3. Kayak gitu ya. Ya. Baru tahu gue. Kita tuh bahas tentang macam-macam ya. Kita bahas dari karakterisasinya sebagai Peter Parker, sebagai Spider-Man-nya, kostumnya, ya kan, gitu. Actionnya, nah kita lihat. Oke, Kev, the worst, Ya, Kev. jadi gue mulai dulu ya. Ya. Ini mungkin kita ketiga sama aja kali semuanya. Gak yakin gue. Iya, gak yakin. Ini susah, ini lebih debatable. Paling Kalau Batman tuh udah jelas, oh ya George Clooney. Kalau menurut gue Spider-Man, paling salah satu lu pada pilih dia juga sih. oke, siapa? Pasti ya, gue pilih 3 ini Andrew Garfield sih. Oke. Andrew Garfield. Pasti ya. Oke. Ya sayangnya sih Andrew Sayang Garfield. sekali ya, tapi padahal dia lumayan loh. Ya, actingnya bagus sih dia. Oke. Kenapa lu taruh dia di peringkat 3? Pernah peringkat dia. Ya jujur aja dia kan not the worst. Hati-hati loh, ini. Sorry. Ini Ini kamera. yang bulat ini bikin. Silver ini. Itu dia. Jadi gue gini aja gak apa? Enggak, iya. Jauhan dikit. Nah, iya sini. Oke. Yang penting jangan kepegang aja. Oke. Terus gimana? Kenapa lu bisa pilih nih Andrew Garfield jadi peringkat 3? Ya jujur aja kan dia he's not the worst. Bukan paling apa sih, not the worst actor there is. Oh, iya, gue Ya, ngerti. Dia he's good. Movie-nya bagus. Gue suka movie. Iya, jadi menurut dari 3 aktor ini, 3-3 bagus. Iya. Tapi memang dia Tapi peringkat terakhir. dibanding 2 yang kayak gue bisa bilang Tobey Maguire, gue kan udah dari kecil nonton. Tom Holland gue juga suka. Jadi gue harus sayangnya taruh Andrew Garfield ketiga. Oke, ada kritik nggak buat dia? Gitu. Gak mirip kayak Peter Parker kayaknya deh. Nggak mirip kayak Peter Parker. Ini gue. Kayak baik orang sering ngomong sih ya. Iya. Kayak apa sih? Terlalu ganteng dia. Oh ganteng bener Terlalu sih. ganteng. Emang sih, Ya emang Tom sih. Holland juga sih, tapi ya. Enggak lah. Tom Holland Kurang- ada nerdy vibes-nya. Ya. Kalau dia Kurang rasa nerdy. Dia rasanya udah tua juga sih. Oh, jadi lo lebih kritiknya lebih dari sisi Peter Parker-nya. Dari sisi Peter Parker. Ya, sisi Spider-Man-nya gak ada Terlalu kritik ganteng. juga sih. Tapi kalau dari sisi Spider-Man-nya? Gak ada sih, kayak kostumnya paling bagus sih. Enggak ada. Yang kedua paling bagus lah, berarti ya Oh, benar. kalau Spider-Man-nya ya. Iya. Tapi jadi kalau overall kita gabungin Iya. dia terakhir. Iya. Kalau Tapi dari film, Dari sisi film kayaknya filmnya yang gue kurang suka. villainnya, ya. Gue lupa yang film pertama siapa sih? Lizard. Ya, oke, Lizard. Oke. Iya, paling... Iya Lizard bener Lizard. Ya, itu paling gue gak suka nih. Oh lu paling gak suka Lizard? Lizard, Kenapa? gak jelas. Kenapa? Gak jelas.
Kenapa sih? Gak tau, dia cuma mau bikin orang lain kayak dia kan, mau evolution jadi lizard. Tapi enggak, itu kan dia nggak gitu. Tapi dia ternyata pikirannya nggak mau gitu. Iya, Cuman dia nggak- gara-gara cara apa sih? lizard gene-nya. Lizard gene-nya yang mau bikin kayak gitu. Itu Iya, itu udah Tyrion jelas. Green Goblin ya. Tyrion Green Goblin Iya, ya sih. Tapi Green Goblin lebih keren. Green Oh, Goblin Goblin enggak. gila. Green Goblin kan lebih dia gila, bakal iya. bikin orang kayak dia. Oke. Ya, mungkin villain-nya juga ngefek ya ke si Iya. Andrew Garfield-nya ya. Ya, Tapi sama yang kedua sih, siapa sih? Gue lupa namanya, kedua. Electro ya. Electro. Iya. Electro. Itu masih aneh sih. Itu juga aneh sih. Iya, Electro itu Tapi weird guy. Tapi kalau misalnya kita ngomongin actingnya Andrew Garfield, menurut lo gimana dia? It's okay. Oke, It's okay. bagus. Dia apa sih? Trying his hardest lah. Trying his hardest. Bisa kelihatan lah. Ya, ada effort lah ya, Ada bukan yang sampah ya. Effortnya banyak. Bagus ya. sih, bagus. Effortnya Cuman memang banyak. dia yang the worst ya, Iya, dibandingin sayangnya, dua itu. sayangnya. Oke lah, lanjut kita ke Kenneth. Ya, apakah kita debam kali ini? Enggak sih, gue setuju di Andrew Garfield. Anjir! Iya, coba gue kemarin kan gue nonton ulang nih Spider-Man The Amazing Spider-Man kan, yang 1 sama 2 nih, gue inget banget ya. Nah, pas gue nonton itu, gue nonton ulang juga kan yang Tom Holland, yang Tobey Maguire gitu kan. Nah, dari semua itu yang paling gue bosen itu Amazing Spider-Man. Yang paling gue kayak anjing ini kapan sih selesainya gitu loh. Oke, gue mengingatkan lu ya kan. Kita kan nggak ngomongin secara film, kita ngomongin. Iya, nah itu kan gue cuma ngomong itu doang. Nah, sama itu abis itu saat itu gue lanjutin lagi. Dia sebagai Peter Parker menurut gue itu agak aneh aja gitu kayak emang sih kan seharusnya itu apa ya, Peter Parker itu seorang awkward gitu kan. Nah, tapi yang salah itu bukan dia doang awkward. Di seluruh film itu semua orang awkward. Sumpah yang di sekolah itu kayak cara mereka berinteraksi itu aneh banget, nggak natural gitu menurut gua. Cara mereka berinteraksi. Iya, apalagi kayak adegan pertama. Dia sama gue juga awkward sih. Iya. Ayo, gila. Kalau ngomongin chemistry pasangan, itu yang paling the best menurut gue loh. Andrew Garfield. Pasangan kalau misalnya dia di Spider-Man suit oke, tapi kalau pas dia lagi Stacy the best banget loh. pas dia lagi jadi Jadi Peter Peter Parker, aneh. Ada rasa kayak cringe, nggak enak kayak gitu. Tapi itulah Spider-Man gak sih? Iya, kan gue bilangin. Seharusnya kan yang awkward itu cuma Spider-Man doang, tapi masalahnya yang awkward itu semua orang di situ. Oh, Yang orang lain juga awkward, kayak apa ya? Gue nggak dapat vibe high schoolnya gitu loh. Kayak rasanya tuh kayak, tau gak sih itu kayak stereotypical high school Amerika yang kayak, oh ini dia dibully, dia dibiarin aja gitu. Ya, Oh, kayak- kurang realistis. Kurang realistis, gue nggak suka aja. terlalu movie banget deh. Iya. Gue baru nginget aja ada Harry Osborn yang gitu. Iya, nah itu gue juga. Itu sampah itu. Gue juga mau ngomong gitu. Kalau itu bilang itu sampah. Gue nonton Spider-Man 2 ya, itu dia relationship dia sama Harry Osborn itu taruh dipaksa, tau gak sih? Taruh maksa. Paksa banget. Kayak, Oh, oh, kayak Gwen oh. mati sama siapa ya? hai, gue Ada Green Goblin temen ya di lu film. 10 tahun lalu kita dulu deket gitu ya, terus kita Itu maksa. coba bonding lagi gitu, lempar-lempar batu, gue kayak anjir ini apaan Keluar coba? 10 menit doang kalau lagi. Iya. Oke, iya. Kalau Harry Osborn-nya gue setuju. Gak ada build up-nya, gak ada build up-nya. Itu paling sampah sih emang Nah, Harry tapi gue ngomongin dulu nih, Andrew Garfield sebagai Spider-Man gue suka. sebagai Spider-Man-nya. Sebagai Spider-Man gue suka. Kayak apa ya, dia menginspirasi anak-anak kecil kan. Jadi dia juga gue dapat vibe The Friendlyhood Spider-Man dari dia. Yang paling gue dapat vibe itu dia sih sebenarnya. Gue jujur aja. Soalnya dia tuh lebih apa ya, lebih menunjukkan lah kalau dia tuh ngebantu-bantu komunitas kecil dan Friendlyhood nih. Oh, iya. lebih kelihatan lah menurut gue ya. Oh, ada sih. Tapi memang dari 3 Spider-Man itu emang kelihatan semua kalau. Iya, tapi menurut gue yang paling kelihatan dia. Oh, gitu? Sebenarnya. Oh, gitu? Tom Holland kan terlalu ini kan nanti ya. Nanti. Oke, tapi kalau misalnya berarti lu berdua setuju kan sama ini. Iya. Tapi kalau dari kostum gimana? Apa emang peringkat Gua- terakhir juga? Emang gue suka aja kostumnya semuanya gue suka sih. Kalau lu harus peringkatin kostumnya? Kata kostumnya, aduh susah sih. Jadi tiga-tiga gue suka. Enggak. Asalnya itu. Oke, yaudah lah. Nanti mungkin kita selanjut kita cari peringkat-peringkat bawah ininya di atasnya. Nanti kita sambil bahas kostumnya juga ya gitu kali ya. Langsung gua berarti sekarang. Ya. Ngapain? Oh iya. Udah. Udah. Santai. Goblok. Oke ya. Sayangnya kali ini kita nggak kayak Batman kemarin. Iya. Kalau Batman Sama kemarin ya? Josh Clooney. Kali ini gue beda. Tom Holland ya? Nggak tahu sih lo. Tom Jadi Holland. gue taruh yang di peringkat 3 itu adalah Tom Holland. Tuh. Kayaknya kecewa semua Ada ini. ribut. Kayaknya nih fans Tom Holland semua kan. Iya. Ya Paling banyak loh, paling banyak. Tapi kalau misalnya kita nanya cewek pasti pilih Tom Holland ya. Iya, Iya kan? pasti. Gila badannya. Sangat ideal ya. Iya. Ya tapi sorry guys ya, gue pilih Tom Holland ya. Gini, gue kasih tau alasan gue kenapa taruh dia di peringkat 3.
Menurut gue dia bukan Spider-Man. Nggak, dia bukan Spider-Man menurut gue. Yang Spider-Man. Kenapa tuh? Dia bukan Spider-Man. Apa ini Spider-Man kayak gini? Lihat aja di film pertamanya, Homecoming. Kenapa? Yang buatin kostumnya siapa, gila? Iron Man anjir. Ya iya sih. Enggak, itu bukan. Gue tahu memang mau dirubah karena ini MCU kan. Iya. Jadi Sony itu mau coba untuk nge-suit ke Avenger gitu loh. Ya kan? Jadi dengan Tony Stark sebagai mentor, Uncle Ben dihilangin, gitu kan. Kostumnya canggih banget, buset dah lihat ya. Yang pertama kali itu anjing pas gue liat, ceret. Tapi kan sebelum itu You have berapa combination web Iya, shooter dia kan sebelum itu dia pakai kostum yang itu gak sih? Yang dia buat Oh, sendiri. iya. Rumah dia. Tahu. Buatan rumah. Tapi itu pun udah ada ini ya yang bisa naik turun ya. Kayak enggak. Oh enggak, Dia cuma pakai kacamata hitam. Goggle doang. Iya. Itu kan OG dia punya, Iya, yang OG. buatan sendiri. Oh, di akhirnya yang dia baru pakai ininya si Iya, Superstar kan dia itu di cerita itu kan dia bajak kostum suitnya kan, Iya. dibajak dibantu sama si Ned. Ya itu dia, pokoknya keresahan gue mengenai Tom Holland ini menurut gue memang sebenarnya bukan salah Tom Hollandnya ya. Gue akuin Tom Holland tuh sebagai aktor, the best Iya. banget. Bagus sumpah. Iya itu. Apa nih? Ini suitnya dulu ya. Ya, ini suitnya. Iya. Pakai jaket. Iya, kalau kita ngeliat top aktornya si Tom Holland itu keren banget. Dia aktor kelas atas menurut gue. Iya. Aktor dunia, Ini bagus. pertama kali dia masuk film. Oh enggak. Spider-Man. Ada menurut setahu gue ya ada tapi kayak film-film nggak terkenal gitu. Dan Kayak big role pertama dia dong berarti ya. actingnya jago tapi gue coba lihat dari sisi Peter Parkernya ya. Dari sisi Peter Parker dia memang dibully sama si Flash. Ya kan? Iya. Flashnya aneh sih. Aneh sih. Dia- Terus dia DJ. Flash dulu dia yang gede kan itu yang bully. Iya, itu beneran Flash beneran tuh. Yang di komik kayak gitu. Nggak, tapi kayak walaupun dia dibully tuh tetap aja gue nggak dapet kesan dia nerdinya kurang menurut gue ya. Terus kedua, gue ngerasa kayak teman-temannya dia tuh kayak, happy gitu loh. Dia kayak mau dapet apa aja gampang gitu loh, walaupun pas Spider-Man kalau di komik itu nggak kayak gitu bro. Gila di komik tuh bener-bener hard work, gila mau cari kerja susah, mau jadi fotografi kan, fotografer gitu. Susah mau jadi wartawan kan ya kan. Kayak dia slow start sih. Susah. Dia tuh Iya, kayak iya, mungkin fine. memang ini di shoot di zaman sekarang yang udah serba gampang. Ya kan? Udah serba gampang. Jadi makanya Tom Holland dibuat kayak gitu. Oke lah. Memang gua nggak bisa salahin Tom Holland-nya, mungkin lebih salahin ke Marvel-nya kenapa? Sebenarnya nggak terlalu perlu. Menurut gua Spider-Man itu salah satu karakter yang bisa berdiri sendiri tanpa MCU. Itu menurut gua karena emang spesial Spider-Man di situ. Memang yang salah satu yang paling the best gitu kan Spider-Man. Oke, kalau misal dari sisi Spider-Man ya. Ya itu, kostumnya sih gua nggak banget. Memang lebih akurat komik karena ada matanya bisa main, ya kan, bisa kecil, bisa gede, kayak di komik kan kayak gitu kan. Ya. Tapi teknologi banget dibuatin Iron Man, harusnya dia jahit sendiri. Praktek. Iya, itu bisa kombinasi syuting, buset dah. Man, aneh gak sih kalau dia nggak bisa kayak gitu? Soalnya kan kalau emang di universe itu ada Iron Man, pasti dibuatin dong. Biar dia bisa dia efisien Oh, secara logika ya. gue setuju kalau misalnya si Iron Man itu ngebantu untuk kedepannya gitu loh. Gue nggak suka kalau dibantu dari awal gitu loh. Bener-bener dibuatin kostum pertama Itu itunya kan sebenarnya itu emang awalnya kostumnya itu ada training protokol kan? dilacak kan, Iya, bisa dilacak. Dilacak sama itu fungsi-fungsinya dibatasin. Batasin. Sama Buat si si Iron Man kan diambil baju. ini kan biar dia belajar sendiri Iya, lah. belajar sendiri. Ya, kayak tadi lu bilang kan dia Iya. deket pelan-pelan, tapi dia sendiri yang bandel. Iya, tapi ya tetap Tapi ya- aja lah. Menurut gua bukan Spider-Man. Itu juga pas di akhirnya kan, di film akhirnya tuh yang gitu balik ke kostum awalnya kan. Ya, Itu kan ngerti. nggak pakai startek lagi. Oke, gini. Gua akuin secara film trilogi ini ada yang lebih jelek dari ini. Di 3 Spider-Man ini ya. Si Tobey Maguire, Andrew Garfield sama Tom Holland. Tom Holland tuh bukan yang paling jelek kalau secara film. Iya. Gitu. Tapi secara menurut gua, pendapat gua taruh dia di peringkat terakhir gitu. Oke lah, kita langsung aja move to number 2 ya. Ini kayak gua di sama deh. Aduh, gak asik nih kalau lu berdua salah. Udah milik sumpah. Oh enggak, kayak beda. Oh beda. Who knows? Apa awas tuh sampai ngomong tadi gua kaya gua tabok. Jadi gue lanjut aja. Oke, Gua lanjut. dari ngomongan Timothy nih berarti gue. Peringkat ya. Gue peringkat 2 berarti gue Tom Holland. Oke, nah. Lu tadi peringkat 3-nya Andrew Garfield. Iya. Peringkat 2 Tom Holland. Iya. Oke. Lanjut. Beda nih pasti kan.
Anjing dan kita bertiga yang pertama sama. Ya udah lah, lanjut. Gue ingin tambahan aja dari lu sih. Kan dari sisi filmnya emang bagus. Kayak yang lu bilang apa sih? Kan tadi dia terlalu dibantu kan berarti. Terlalu dibantu, bener. Tapi menurut gue sih dia lebih kayak slow start sih. Kayak lu inget yang kalau lihat yang No Way Home kan sekarang dia jadi lowest part of his life sih kalau nggak dilihat. Iya, nah, Itu memang ini baru mulai. bener. Mungkin ini adalah strateginya si MCU supaya Slow kan start yang banget kritik, ya. yang Itu 3 kritik, movie baru mulai. iya, yang kritik mereka kan banyak tuh yang kritik Spider-Man Tom Holland karena ini bukan Spider-Man nih gini. Ya mungkin ini tuh selama ini tuh cuman begini doang. Sekarang Spider-Man dilupain. Jadi yang aslinya awalnya dari sini start baru. Makanya dibuatnya kayak gitu kan ya. Tapi tetap aja yang udah 3 film gitu loh. Makanya terus lanjut. Kan itu dari si Spider-Man-nya menurut gue juga gak apa sih menurut gue. Agak gimana? Biasa aja. Spider-Man ya. Kalau si Spider-Man-nya menurut gue emang mendingan Andrew Garfield sih. Secara Spider-Man ya? Ya, Oh si iya. Spider-Man. Iya. Itu ya. Tapi si semuanya lain kayak film, aktor, karakter Peter Parker yang menurut gue Tom semuanya Holland lebih Tom bagus. Holland. Oh, jadi yang lebih bagus dibanding Tom Holland cuman bagian Spider-Man-nya. Yang lebih bagus dibanding Andrew Garfield ya? Ya Andrew Garfield bagusnya cuma di bagian Spider-Man-nya. Tapi sisanya kalah semua sama Tom Holland menurutku. Oke. Kurang lebih gitu aja sih. Gitu aja ya. Oke, lanjut kan. Sama Tom Holland ya. Sas nih. Sos. Oke. Aduh. Ini sama ya. Ya gitu lah gue karena disrespect my boy Toby, you know. Ya Tom Holland. There it is. Ya, nggak asik banget nih The Batman. Ya emang cuma 3 doang gitu ya. Masukin Oke, kayak Japanese Spider-Man. Kan ada tuh. Iya, ada. Tapi jangan salah kan dia yang dipelopor itu. Menurut gua untuk ngomong pelopor Tobey Maguire lah. Iya kan di film. Tapi kalau dia yang nunjukin kayak Iya, tapi di kejebak itu kayak ada Spider-Man. Oke, gimana? Oke, ya Tom Holland. Sebenarnya secara movie ya, secara film gue enjoy banget sih. Enjoy? Seru. Iya, seru banget. Paling enjoy Nah, menurut gua. tapi apa ya? Dan secara Peter Parker menurut gue, oke. Gue suka sih. Secara Peter Parker? Iya, soalnya dia ada Kenapa? kesan awkwardnya gitu. Kesan awkward. Emang semuanya ada. Oke, fine, fair enough, semuanya ada. Tapi menurut gue tuh kan seharusnya Spider-Man tuh emang umur 16 masih di high school. Dia yang paling ngepotret itu. Dia yang paling ngepotret kalau dia tuh masih umur 16 gitu loh. Masih bocah. Tahu gua bukan 16. Apa? 18, 17, 15. Tahu gua tuh Spider-Man harusnya bukan umur 16 loh. 15. Nah, ini justru yang gua kritik dari tadi gua lupa bilang yang gua kritik dari Tom Holland, makanya gua peringkat 3 karena pemilihan aktornya Tom Holland kan udah 25 kalau nggak salah ya. Iya. Dibikin di film Spider-Man itu dia jadi umur 16 SMP atau SMA ya? Iya, SMA. tapi High school ya. SMP terakhir. masih ada vibe, SMA. masih ada vibe dia kayak gitu. Masih 16. Dia masih vibe anak SMA gitu, acting ya, sama ya emang tubuhnya dan lain-lain. Iya. Untuk acting, dia memang ngepotret kalau dia emang SMA. Iya. Iya, secara acting bagus, makanya gue bilang bagus kan. Oke. Tapi Spider-Man harusnya nggak segitu kan, harusnya lebih tua menurut gue. Aduh, gimana sih? Kepencet ya? Nah, ya, udah. Iya, harusnya masa Spider-Man tuh kan masa-masa ketika dia mau lulus kayak Andrew Garfield sama Tobey Maguire. Iya, mau lulus kuliah kan. Tapi karena gue lebih suka aja sih. Lo lebih suka? Iya, sama itu vibes itu ya kuliah apa sih sekolah itu lebih realistik menurut gue. Sekolah realistik karena kita di zaman itu kan. Iya, gue merasa kayak gue lebih nyambung aja daripada Andrew Garfield kan. Gue pas di Andrew Garfield kan Andrew gue Garfield juga sih emang agak gimana? iya. Agak. Pas Andrew Garfield itu aneh banget, semuanya tuh kayak bener-bener kayak, dibully terus biarin aja gitu kan. Tapi kalau di Tom Holland kan ada yang nge-backup sedikit-sedikit lah, orang-orang yang masih pengen agak mengerti juga. Dan juga si Flash itu emang tampaknya kayak bully beneran, yang cuma mau mencari attention doang. Tampaknya gue suka. Sama dia tuh cuma ngebully, cuman secara emosional doang kan, cuman kayak dimaki-maki nggak jelas gitu. Tapi gini. Ada ya? Ada setahu gue, tapi Apa? aduh, dikit banget Cuma karakter. satu scene doang palingnya. Ada, dia kan pacarnya ini dulu. Pacar si Gwen Stacy. Siapa? Setahu gue ya, si Flash Thompson. Oh iya. Iya. Ingat gue ya, dia kan mantannya si Gwen Stacy setahu gue. Goblok, kok bisa sih? Iya. Kenapa? Gue kakak aja gue nggak bisa bayangin. Gwen Stacy secantik itu masih kayak mau Flash Thompson. Bukan, Flash Thompsonnya Andrew Garfield. Oh, gue kira itu anjing Flash Thompsonnya si itu. Oh iya, ada. Si Ada kan? Tom Holland. Ada. Gue kira anjir. Ada, inget gak yang adegan awal-awal? Iya, yang dia
pukul-pukulan sama si Andrew Garfield ditonjok-tonjokin. Ya gitu loh. Iya nggak, itu gue kira dia karena dia itu guru si tutornya si Flash Thompson. Oh. Gue kira karena tutornya gitu kan, kayak apa sih, student ya pengen seng bantu lah. Oke, balik lagi nih ke Tom Holland nih. Nah, ya seperti gue bilang, gue suka nih atmosfernya. Enak, gue bisa relate lah. Enaknya itu kan buat gue. Nah, emang sebagai Peter Parker, dia di atas Andrew Garfield. Nah, sebagai Spider-Man-nya gue kurang suka. Sebagai Spider-Man yang lu kesel? Iya, gue kurang suka sebenarnya. Oke, iya. Nah, walaupun combatnya emang bagus kan, soalnya kan juga aerobatik tuh. Jadi ya oke lah combatnya. Nah, tapi apa ya? Mungkin karena emang pengaruh dia masih bocah juga, kayak decision making dia sih kan, seharusnya Peter Parker itu pinter sebenarnya. Kayak tapi beberapa kali iya, beberapa kali dia pinter, dia beberapa kali. Gini, mungkin ya, menurut gue ya, dia jenius secara IQ, bukan secara emosional. Gitu, karena dia bocah. Iya. Jadi sering make a bad decision gitu loh. Iya. Kan gue udah punya kan. Oh iya. Refleks. Oke. Nah, iya. Oke, pokoknya intinya itu kayak apa ya? Menurut gue sih gue agak terganggu sih dengan itu sih. Soalnya kan dia sebenarnya punya spider instinct dan lain-lain. Soalnya dia tahu cara kabur gimana gitu kan. Oh, lu terganggunya karena memang dia masih belum proses ya? Iya, belum proses gitu. Sama apa ya? Kan kayak lu bilang Stark Tech-nya itu agak mengganggu juga. Mengganggu ya. Tapi ada asistennya kan, si Karen tuh asistennya. Itu bukan Spider-Man banget kan? Iya, emang. Gue setuju. Tapi although I do admit, menurut gue suitnya keren sih. Oh, oke. Itu yang nomor 1 dibanding 2 apa Spider-Man suitnya? Suitnya. Gimana secara apa CGI, secara kerennya, secara cool factor-nya? Kalau menurut gue cool factor iya. Oke. Secara cool factor ya, cool factor. Jadi kalau masalah yang lain ya nanti kita bahas. Oke. Dah. Oke, ya itu kayak itu aja yang gue mau bahas. Oke. Bagus. Ya tapi memang ini kok kasih gue. Lu minta, bukan salah gua. Minta. Oke gini, kalau misalnya kita ngomongin siapa namanya? Si Tom Holland, tapi memang kan dia mau dibuat katanya ya, rumornya memang bakal ada trilogi lagi. Tom Jadi Holland. 6 film katanya. Buset. Nggak tahu ya. Kontrakan paling. Mungkin. Ada kontrakan paling. Iya. Ya oke, sekarang gua. Aduh ini kayaknya bakal nggak seru ya. Iya. Tom Holland. Garfield ya. Awas tuh ngomong topik mirip cuma untuk bikin malas doang. Iya, oke guys. Jadi gue taruh di peringkat 2 buat gue Andrew Garfield. Jadi nomor 1 sama. Iya. Oke, gini. Gue kemarin sempat ngobrol. Gue tuh sering loh debat tentang Spider-Man tuh gue sering debat. Sama siapa? Banyak temen di komunitas. Apa cewek gue? Cewek gue nggak pernah nanyain sih. Tapi kalau misalnya komunitas musuh gue, rata-rata idenya Andrew Garfield paling suka. Oke, nanti gue jelasin alasannya. Dan ini kebetulan gue taruh di nomor 2. Iya. Nah ini emang alasannya mereka sama kayak alasan gue kenapa gue suka nih dibandingin Tom Holland. Oke. Gitu. Pertama, Spider-Man yang gila. Iya, oke. Spider-Man-nya oke. Gini. Kalau kita ngomongin Tom Holland itu justru menurut gue dia di tengah-tengah. Dia antara Peter Parker sama Spider-Man itu balance menurut gua, lebih balance. Iya. Dibandingin kalau Andrew Garfield sisi Spider-Man-nya jauh bagus banget, Peter Parker jomplang, ya kan? Iya. Kalau Tobey Maguire juga Peter Parker bagus banget, Spider-Man-nya agak kurang. Nah, kalau si Tom Holland dua-duanya oke, dua-duanya bagus. Dua bagus. Tapi itu yang bikin gua taruh di peringkat terakhir. Mediocre ya? Nggak, mediocre. Oke, gue taruh Andrew Garfield karena serius, Spider-Man itu superior, mau dari segala sisi kostum, the best menurut gue. Terutama Amazing Spider-Man 2. Kenapa gitu? Paling komik akurat, walaupun matanya nggak bisa dibuka. Komik akurat. Komik akurat, gila. Gila detail kostum ininya, ya kan? Logonya gue paling suka. Keren banget logonya, yang gede gitu kan? Hitam panjang gitu. Iya, yang panjang. Keren banget. Belakangnya juga gue suka. Proporsi badan. Paling the best menurut gua Andrew Garfield. Udah dibanding mereka berdua ya. Tobey Maguire terlalu gede badannya. Andrew Garfield si bocil lah jadinya. Kalau Andrew Garfield tuh kayak dari segala sisi kok badannya oke, Spider-Man banget. Cara dia swing Spider-Man itu satisfying banget, kayak Spider-Man swing itu apa ya, smooth banget. Lo kalau perhatiin deh. Kayak
Memang secara film, gua akuin film Andrew Garfield itu yang paling jelek. Menurut gua ya, the worst. Ya, Amazing Spider-Man 1 oke lah, lumayan. Tapi 2 tuh cacat banget, sumpah. Hancur. 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 Emang tetap enjoy, gue tetap, karena kita pecinta superhero. Iya. Tapi ya kalau dibandingin yang lain jelek gitu loh. Nih. Sama yang Amazing Spider-Man maksudnya terlalu gelap kan sih? Atau gue Oke, kalau misalnya ngomongin Amazing Spider-Man, memang orang kritik, ini dark banget gitu kan. Gue suka, ini beda banget dibandingin yang Tobey Maguire. filmnya juga gelap banget. Tapi memang tone-nya mau kayak agak DC kan, agak DC kan. Karena memang tone lagunya pun, sinematik lagunya lebih dark, lebih apa ya? Kesannya Iya, lebih misteri gitu loh. Kesannya kayak gitu. Kayak agak DC. Itu menurut itu gue nggak ada masalah ya. Oke, bukan di Karena mungkin memang mau dibawa vibes-nya beda nih dibanding yang Tobey Maguire. Iya. Tapi kan bukan kalau film masalah film nggak beda nggak apa-apa. Tapi yang penting karakter Spider-Man-nya nih. Si Andrew Garfield tuh tetap nge-portray Spider-Man yang sangat fun gitu loh. Dari cara dia ngomong, cara dia tingkah lakunya, yang dia inget gak yang penjahat di tembok yang cuk. Iya. Oh gila, itu keren banget. Keren. Gila itu Spider-Man banget gitu loh. Kayak Spidey things gitu loh. Itu ya menurut gua ya, Tobey Maguire. Bahkan di Amazing Spider-Man Tobey 1, Maguire. Andrew Garfield. Ya. Bahkan kostum satunya, baik yang nggak suka juga nih. Yang ini emang agak beda sama Spider-Man biasa. Tahu kan? Gimana kostum? Oh, Yang matanya kuning. Gimana tuh? Amazing Spider-Man 1. yang dia pakai kacamata hitam kan sih? Itu kan yang kostum awal-awalnya. Enggak, maksudnya kostum aslinya dia yang dia pakai. Iya, Coba lu perhatiin deh. Dia matanya paling kecil dibandingin Spider-Man yang lain. Amazing Spider-Man 1 kostum, coba lu cari. Ya. Menurut gue itu dia tuh apa ya? Tekstur kostumnya itu yang gue suka banget. Lu perhatiin deh. Oh ini. Yap. Gimana? Oh iya. Banyak yang kritik. Memang ini bukan Spider-Man banget, tapi keren. Iya. Matanya lebih kecil, ya. Dibikin kuning. Yep. Biasanya putih, gede kan biasanya putih gede. Ini bikin kuning. Terus tekstur ininya, lihat gak? Tekstur kostumnya Iya, bintik-bintik. keren banget. Web shooternya gue suka banget. Bulat, hitam bulat yang dia pencet. Reload dulu. Abis itu pas keluar ini keluar asap. Tom Holland kotak kan? Atau dia yang kotak gue lupa. Nah, tapi di Amazing Spider-Man 2 diganti nih karena banyak yang kritik kan, si Andrew Garfield kan banyak yang kritik, jadi kostumnya diganti semua jadi bener-bener kayak komik banget. Yang the best banget yang menurut gua tadi, yang mata putih gede, gitu. Web shooternya udah merah jadinya gede gitu sini. Coba mari kita lihat. Coba lu perbandingin. Nah ini ya. Ya, ini menurut gua the best banget Amazing Spider-Man 2. Kayak dari bagian hitam-hitamnya. Iya, bagus banget. Tuh lihat, gila ini keren banget, kasih lihat nih. Tuh, ya. Ya kan ntar kasih foto aja, ngapain kasih Dolores kayak gini. Enggak apa-apa. Kasih lihat kan Biar podcast. Nah. Ya, pokoknya gitulah. Gue lanjutin. Oke, dari segala sisi untuk sisi Spider-Man-nya menurut gue maksimal gitu loh. Bener-bener dibandingin superior lah dibandingin Tobey Maguire sama Tom Holland. Gitu. Tapi kalau gue ngomongin, nah kenapa gue taruh di peringkat 2? Apa? Karena sisi Peter Parker-nya. Ah. Ini jomplang banget. Sisi Spider-Man the best. Sisi Gue. ngapain liatin meme anjing. Gue mau refresh diri gitu kan. Nah, soalnya tadi pas gue impresi gue ya, pas gue liat The Amazing Spider-Man 2 pakai kostum, gue kayak kok agak mirip sama Tobey Maguire punya. Nih. Ini kan Tobey Maguire. Iya mirip anjir. Nggak kayak proporsinya beda. Proporsi beda dari kostumnya, secara kostum. Matanya beda jauh. Secara kostum mirip, hampir Matanya mirip kan kalau anjir. Tobey Maguire lancip kan. Lancip tajam-tajam gitu ininya. Tapi hampir mirip, kayak apa ya? Tapi memang itu kan yang di komik. Lokasi birunya sama Soalnya yang di komik merahnya. kayak gitu. Iya, emang. Makanya yang di komik kayak gitu. Kayak impresi gue itu sih. Ya, Nah, gue ingetnya Tobey ya Maguire. itulah balik lagi kalau misalnya ngomongin Andrew Garfield, sisi Peter Parker parah sih menurut gue. Ini terlalu ganteng, bener gue setuju. Ya, terlalu cool. Cool banget gila, bener-bener set. Kayak ini kayak Cakep orangnya. cakep banget. Kan Peter Parker harusnya nggak kayak gitu. Ya, oke dari sisi Peter Parker ya. Ya tapi kalau misalnya kita lihat Peter Parker jomplang, Spider-Man-nya bagus banget, harusnya kenapa? Tetap lah Spider-Man kan kita lihat Spider-Man-nya kan. Tapi filmnya. Ini makanya agak Yang bikin turun. agak bikin nurun lah. Kasian sih. Iya, jadi gimana ya? Gue juga mungkin villainnya sih. Villainnya juga kurang sih. Iya. Jadi agak kebanting jadinya gara-gara itu sih. Bagi Harry Osborn tuh hancur banget. Iya, hancur banget. Dia sebelum. Makanya ya, gue setuju sama lu, interaksi dia dengan yang lain. Ya, kan? Iya. Karakterisasinya dia, development karakter dia dengan yang lain kurang sih.
Beda sama yang pertama nanti nih kita nih. Ya, Ini kayak mending langsung udah bareng langsung aja. ya. Oke, jadi Spider-Man menurut kita the best dan ini kebetulan ya. Ini kita nggak ngomongin loh. Gue belum tahu loh. Emang tapi apa ya? As expected lah. Iya, As expected. Enggak juga loh. Expected. Gue selalu nanya-nanya temen gue, ada kubu Tom Holland, ada kubu Andrew Garfield. Jarang banget yang pilih Tobey Maguire, sumpah jarang banget. Iya. Jarang banget. Apa sih Karena Karena kita mungkin nostalgia kali. Oke. Iya, mungkin. Kita dari kecil juga semuanya kayak udah nonton. mungkin, Spider-Man. tapi ada beberapa temen gue tuh yang ngelihat Andrew Garfield katanya jadul banget gitu. Nah, ini kita bahas lah ya. Jadi the best Spider-Man menurut kita adalah Tobey Maguire. Gila. Cakep. Oke, mulai dari kasih pendapat dulu, Kev. Goblok. Oke, kasih tahu, Kev. Kenapa? Is the best. Dari kecil udah nonton, gue sering rewatch udah berapa kali. Bener, gila sih. Dari berapa kali? Yang 1, 2, 3 gue sering rewatch. 3 paling dikit sih, tapi ya. Sorry. Terus? Ya? Sama kayak gue awal kayak mikirin yang tier list gini, kayak apa yang lebih bagus, kayak gue mikirinnya di itu sih, kurang lebih No Way Home. Yang dimana tiga-tiganya kelihatan kan, in one set. Oh. Dalam satu film itu, gue selalu Lihatnya nungguin Tobey Maguire. Maguire. Gue juga. Iya sih. Gue Iya. juga. Gue jauh lebih Paling nungguin high, paling high. dia ada meme-nya, apalah, Dia paling dia ada high. banyak meme-nya. Tapi setuju loh, maksudnya kayak pas adegan No Way Home itu yang bener-bener puncak klimaks itu bener-bener pas di Andrew Garfield. Di Tobey Maguire. Gini. Terbola. Iya. Maksudnya Mikirin terus. Andrew Garfield tuh kan munculnya pas net dibuka gitu kan. Set. Terus habis itu Bukan Tobey Maguire nggak sih itu? nggak Andrew Garfield dong. Yang Kan dua-duanya. Oh iya. Si net ini set. Habis itu Tobey Maguire. anjing gila, gue langsung kaget kan tuh isi kostumnya Andrew Garfield. Yang pertama Andrew Garfield. Andrew Garfield ya, dulu. Kayak lewat. Enggak, itu dari kostumnya kelihatan. Gue udah tahu anjing ini Andrew Garfield. Gila, anjing gue langsung Pas bagian histeris gue. Terus abis itu ini ya gue tungguin. Maguire-nya. Berarti kalau ada Andrew Garfield udah pasti dong. Ya, ada Maguire. Udah pasti dong. Gue tungguin dong. Anjing dia nggak pakai kostum kan. Kayak Aduh. kostum dia cuman kayak udah tua banget dah. Tapi gue langsung kayak gendutan dia anjing. kayak meleleh gitu. Dia Hati udah gue kegendutan lah. melted gue Iya pas sih. nontonnya. Gendutan. Oke, oh shit. Bukan bapak-bapak. Iya, oke, lanjut. Kayak paling baik. Gimana? Kayak Tobey Maguire juga menurut gue di film itu scene-nya paling baik lucu sih. Di Gara-gara banyak. No Way Home, iya. Coba, oke, kalau misalnya dari 1, 2, 3, kenapa lu bisa mikir sampai ke ikonik itu gitu buat lu? Dari ya pertama kayak gara-gara nostalgia juga sih kan ya. Pertama. Kedua, menurut gue emang apa sih? Dia jadi Peter Parker kayak gue pikirin Peter Parker pasti Tobey Maguire dulu yang gue inget. Setuju. Bener sih. Setuju. Emang. Peter Parker, Tobey Maguire. Soalnya pinter orangnya, bener-bener pinter. Kayak apa ya? Gue juga Kelihatan- sih. kelihatan- Kayak kalau bilang Spider-Man, gue bukan mikirin komik atau apa, gue ingetnya langsung muka Tobey Maguire. Pasti. Enggak, weh. orangnya. Enggak gini, tapi memang pinter secara akademis. Gitu sih. Enggak, tapi teman-teman gue tuh selalu ngomong tuh kalau Tobey Maguire tuh tolol. Sama gimana itu? Tololnya karena dia goblok aja gitu loh. Maksudnya Apa? bego. Dia kayak awkward atau apa sih? Itu emang karena Peter Parker emang awkward orang ya. Dia emang nerd, dia emang geek gitu loh. Gue liat Ya itu. Secara emosional emang dia nggak goblok, tapi kalau kan gue ngomongnya akademis. Kayak siapa dia ngomong secara dia logika, juga logika. Siapa kayak dia ngomong dia juga senyum terus gue ketawa. Ya. Oh ya, kita lupa ya, kita lagi di Scene endorse ini, bukan ini nih. Oke. Bukan di endorse. Harus dibeli. Oke, ya gue setuju ya kalau Peter Parker banget tuh. Ya, Tobey Maguire. Banyak scene lucu Kalau lah. kalau kostumnya gimana? Bisa aja sih. Kostum biasa aja. Biasa aja kayak kostum biasa dulu lah. Iya. Tapi kalau misalnya pas Kayak kostum sebelum ada dipakai Andrew udah. Garfield sama Tobey Maguire tuh keren banget kan? Iya, ikonik. Kostumnya gila. Merah biru Spider-Man. Sama dia yang gak pakai itu kan maksudnya. Web. Nah, ini dia. Bedanya. Salah satu Ada yang bedanya juga. salah satu yang lebih ikonik ya itu dia nggak pakai web shifter. Langsung Keluar aja. sendiri. Dan ini buat kalian yang belum tahu nih, ya. Gue yakin banyak yang di antara kalian yang mikir kalau misalnya Spider-Man di komik itu memang nggak pakai web shooter, memang kayak si Tobey Maguire. Tapi ternyata enggak. Ternyata kalau di komik memang dia ada web shooter. Memang dia pakai web shooter kalau di komik gitu loh. Oh iya. Iya, dia pakai web shooter kalau di komik. Dan harusnya si Tobey Maguire tuh di awal film dia bakal pakai web shooter. Tapi Tapi sutradaranya nggak mau. berapa? Katanya diganti, Si rem- organik aja. Si rem itu ya.
Si Sam Raimi. Sam Raimi. Dia maunya dari ini aja. Gue kurang inget tuh alasannya karena apa. Tapi ya justru itu jadi lebih apa ya? Jadi ikonik lah. Iya, Gak lucu aja sih. Dan di zaman itu loh. Scene itu yang dia Yang gini, ini. kayak, gitu. Apa pelolos? Apa poe? Apa weh? Sama dia. Jadi Sama dia juga apa sih? Yang menurut gua scene epic juga rata-rata yang orang inget dia sih. oh iya. Kayak apa sih Iya, yang iya. dia stop kereta lah. Dan Itu kayak paling villainnya nggak ada yang fail. Filmnya bagus-bagus semua. nggak ada Venom Venom. agak Tapi kurang. gue masih ingat. Dia kayak Agak kurang tapi Dia kayak menurut gua serius. forgivable. Harry Osborn di Amazing Spider-Man. Enggak lah. Wah. Mas parah itu. Itu parah itu. Parah itu, Mas. Enggak, Venom masih lebih ikonik. Iya. Menurut gua kayak dia gak butuh exist juga sih. Nggak butuh itu. Mang, Apa Iya, Venom? Venom bukan apa sih? Venomnya gak pakai si siapa sih namanya? Gue lupa aktornya. Tom Hardy. Tom Hardy-nya. Kemarin di. Yang bikin aneh. Ya, Kayak Venomnya kan butuh buat yang pas bagian Spider-Man emo gitu. ya ini ya. Walaupun lucu Nih, juga. kalau misalnya kalian ngelihat di Rotten Tomatoes ya, Spider-Man 3 itu jelek banget loh. Iya. Ya kan? Memang kritikusnya paling banyak. Spider-Man 1 2 tuh kan anjir, Bagus. gila itu Green emang. Goblin-nya settingannya langsung tinggi. Iya, tapi di Spider-Man 3 tuh kritiknya jelek. Mungkin karena itu makanya Spider-Man 4 gak jadi buat mungkin ya. Iya. Ya kan? Yang harusnya Spider-Man 4 tuh lawannya Scorpio loh harusnya. Kalau lu tahu. Harusnya Scorpio. Tapi Spider-Man 3 itu ya karena Venom ya. Jujur buat gua Spider-Man 3 bagus. Gua enggak tahu kenapa. Dibanding 1 2 bagus 1 2, tapi tetap bagus menurut Oke, gua. oke. Gue ya. suka Sandman. Masih Sandman bagus. Gue suka Sandman. Enjoyable. Sandman oke lah. Sandman Si tuh kayak CJ Sandman-nya apa ya? keren juga sih. Sandman tuh kayak gue ngerti kenapa dia jadi villain gitu Oh, itu bagus, Iya, Sandman gue nggak bagus. bisa ngeliat kasih. Memang Venomnya sih titik lemah Venom. Venomnya. Itu nggak perlu. Mungkin memang pengen dipaksain karena itu scene ikonik ketika si Spider-Man kena simbiot. Iya. Kan itu. Tapi yang musuh utamanya emang si itu sih Venomnya kan. Iya, main antagonis kan. Iya Main sih, antagonis. iya sih. Kayak Sandman bukan antagonis, dia juga akhirnya kasih Sandman pergi Bantuan. kan. Iya. Oke. Coba Ken, kasih tahu Ken. Kenapa Ken? Lu gue Ken. Kurang lebih sama sih, nostalgia gitu kan. Terus emang kayak, oh gila, Peter Parker sih mantep sih. Gue pengen anjing semuanya. Gue paling apa ya? Paling suka aja gitu loh. Paling suka. Kayak paling menonjol gitu. Mungkin emang dia Peter Parker yang pertama gue lihat kali ya. Ini kayak gue bandingin. Iya, yang tapi lain. kan gini, kalau kita ngomongin Spider-Man, ya sebenarnya kita harusnya lebih dominan ke Spider-Man dong. Iya sih. Kenapa lu tetap pilih Tobey Maguire? Nah, karena Padahal ada yang lebih bagus Spider-Man-nya. apa ya? Dia tuh yang paling gue inget gitu loh. Kayak scene dia, misalnya kayak yang kereta itu yang tadi Kevin bilang. Kereta sih, Iya. gila. Sama yang itu Kereta. yang dia tuh apa sih ambil itu ya apa sih kayak yang dia disuruh pilih sama si Green Goblin Itu pacarnya si MJ atau banyak anak-anak ya nggak usah anak kecil. Nah itu juga ikonik kan, gue masih inget. sama ini juga kan. Iya. Sama itu Dr. Octopus. Gila itu. Iya, itu bagus sih. Pas scene terakhir Spider-Man itu. 2 paling bagus. Spider-Man 2 paling bagus. Menurut gua ya, Sama film dia paling di- bagus Spider-Man 2. Kayak balik ke No Way Home lagi, dia juga bagus di No Way Home. Iya, tapi kalau misalnya kita Dia ngomongin juga jadi baik kan. kalau kita ngomongin rated Spider-Man dari awal Spider-Man 1 sampai Spider-Man No Way Home, film paling bagus dari semua menurut gue Spider-Man 2. Setuju nggak? Iya. Setuju? Iya, Nah, kan oke lah. gila. Emang Spider-Man 2 gila. Film gue masih lebih suka Green Goblin tapi ya. Tapi villain iya benar. Kalau villain gue lebih prefer Green Goblin. Tapi Iya. oke, ayo kan. Nah juga ini ya kita ngomongin secara film ya build apa itu gila sih bagus. Nah secara ini di situ gue percaya kalau Harry Osborn itu beneran best friend dia yang agak brengsek. Iya, chemistry dia sama karakter lain kan. Iya enak gitu. Cara dia ngomong, Mm-mm. bener-bener tingkah lakunya dia itu loh. Tingkah Iya, lakunya iya. tuh ke tukang pizza lah, ke apa ya, ke orang penduduk civilian lah. Kayak apa ya? Ya ini Spider-Man. Iya awkward Dia apa ada- gitu nggak jelas. Dia set aja orangnya. Apa ya? Iya, Peter Parker set. Itu kenapa gue bilang ini baru Spider-Man. Karena Peter Parker ini kayak Kayak apa ya? hidupnya kasian banget. Kasian kan. Tapi pasti Spider-Man, wih fun ini superhero gitu. Iya. Sama itu si Uncle Ben-nya gila. Aduh. Nah, itu Aduh. harus ada, makanya gue taruh Tom Holland di terakhir. juga- Uncle Ben itu Tapi- salah satu yang bikin development karakter Spider-Man itu jadi keren. Tapi sekeren dibalik ini. kan di Tom Holland jadi On May. Kalau On May On May cupu banget sumpah. Enggak. On May mati gue nggak nangis, gue ketawa anjing. Goblok ngapa? Itu soal dari sini juga sih. Karena nggak ada build karakternya. Nih ya, lu pada ya, coba On May kasih, emang May coba kan. komen ya. Lu pada nangis gak pas adegan On May? Gue sih nggak nangis. Gue nangis. Iya, karena lu aneh.
Gua aneh. Karena lu terlalu gampang nangis. Gua realistis. Enggak realistis tuh ya. Kalau gue perhatiin dari Bang aja lu punya tante meninggal anjir. Ya mungkin enggak kalau segampang itu dong Tante kan. gue bangsat. Kan Tante gua kita harus ngelihatnya harus dari sebuah filmnya. Nih ya, gua kasih tau ya. Kalau pas adegan Uncle Ben, kita lihat development karakternya antara si Peter Parker sama Uncle Ben. Gila. Yang dia disuruh benerin lampu lah, terus dia emosian sama Uncle Ben lah. Ya kan dikasih tahu lah, diginiin lah, dianterin lah. Itu kita kayak setiap kali dia ngomong sama si Uncle Ben sampai yang dia kasih tahu great responsibility, itu kan itu dalam banget. Dan ketika dia mati, itu nangis. Tapi pas On May, ya, lu emang apa yang lu ingat? ada kok build up-nya. Si On May itu kayak bener-bener protektif sama dia gitu. Ya elah. Ya ada, dari awal film juga ada anjir. Ya elah, cuma Dari ngomong awal film sekedar, sih. yang cuma sekedar, aduh jangan ini lagi. Elah gitu doang kan. Gue Terus- anime sama si Happy. Nah itu, kalau itu iya, makanya ya, gue tuh malah justru lebih sedih ketika si Happy ngelihat On May mati. Itu gue sedih. Pas dia di kuburannya. Bukan, Ya, itu bukan. Pas dia Enggak, pas mobil. naik mobil, pas naik pas dia mobil. baru datang. Wah itu bener anjing. Kenapa? Karena build development karakter antara Anme sama Happy jauh lebih bagus daripada dia sama si Tom Holland. Oke, kalau banding sama Ben sama si Uncle Ben emang bener, tapi bukan berarti dia jelek juga gitu menurut gua. Menurut gue jelek. Tom Holland ada reference Uncle Ben nggak sih? Apa? Tom Holland ada reference. Satu doang. Itu kopernya. Oh iya. Tulisannya BJP ya? BP ya? Benjamin Parker Apa ya? BPJS? BP pokoknya tulisannya Benjamin Parker kayak. Tapi ya itu doang dan kayaknya itu cuman hanya Easter egg, tapi kayaknya nggak ada deh Uncle Ben. Amazing Spider-Man ada kan? Ada dong, tapi Cuman nggak nggak, emosional. kurang. Ya itulah, Amazing Spider-Man emang kurang. kurangnya di karakter lainnya sebenarnya. Iya kan? Tapi Oke. yang bagian Tapi apa ya? Kalau yang Amazing Spider-Man itu lebih itu sih. Agak lebih realistik soalnya kan karena Ben Parker udah meninggal dan mereka kan masih pro duit, si Ame jadi itu kan ambil kelas-kelas nursing biar jadi suster gitu-gitu. Tapi On May-nya Tapi emang kalau di On May yang di Peter Parker yang pertama kan si Tobey Maguire emang udah tua kan, jadi mau gimana? emang susah kan. tapi On May yang di ini bagus juga sih. Andrew Garfield bagus juga sih. Iya, oke. Ikonik, cukup ikonik lah. Ya tapi gini lah, balik lagi ke tadi yang gue omongin ya. Gue tuh selama ngeliat development karakter si Tom Holland sama si On May, itu cuman buat happy-happy doang sumpah gue ngeliatnya. Kayak minta beli tas baru lah, terus abis itu cuman ketawa-ketawa, terus dibikin charity lah apa, On May-nya wih happy-happy sama si Happy gitu loh. Gue cuman ngeliat itu, terus pas dia mati meninggal, oh gini. Tapi itu baru dia kasih tahu great power, great responsibility. Akhirnya Itu kan tahunya cuman dari situ. ya Kayak semua Spider-Man kurang. juga lewatin gitu sih. acting Tom Holland tuh bagus banget, sayang banget, itu sayang banget. Tom Holland tuh pas nangis, dapat banget. Tapi angle-nya kurang bagus, cuma gini-gini doang kan. Ya nggak ada development karakter, itu satu ya. Ya tapi kalau balik lagi kalau kita ngomongin Tobey Maguire-nya. Tobey Maguire itu, gue tuh setiap kali dia ngeliat jadi Spider-Man, memang lebih bagusan Andrew Garfield kan gue bilang kan tadi kan. Tapi pas dia jadi Spider-Man tuh, gue lebih dapet kesan friendly-nya. Justru kalau friendly, kalau gue pilihnya Tobey Maguire. Gue tuh inget banget scene ketika dia nyelamatin anak-anak tuh. Nyelamatin anak-anak tau gak? Mana tuh? Scene cuman simple doang, cuman dia. Oh yang anaknya lagi rawat. Iya. Accidental banget. Iya, setek jadi kan. Habis itu kayak dia kasih tahu. Ya, dia ngomong. How do we become like you? Stay in school, eat your Aduh, itu turun lagi. Itu kocak. Kocak, gue suka banget gue suka banget itu si Tobey Maguire. Ya, tapi ya itulah scene-scene kayak gitu. Ada lah kalau misalnya kita ngeliat si Tom Holland, enak ada beberapa kali yang kayak disuruh salto ya, tau nggak? Iya. Do backflip. Do backflip tuh. Cuman Gitu. siapa sih yang orang Si orang jualan burger ya, iya nggak sih? Iya, dia di masa. set movie ada loh. Ada lah, dia yang di film Shang-Chi tuh ada loh. Jadi Tau nggak semua, lu? jadi semua si Spider-Man Tom Holland dia ada loh. Oh ada ya dia? Ada semuanya. Gue tuh ingetnya dia, lu nggak tau nggak dia ada di Shang-Chi? Nggak tau ya dia ada di Shang-Chi? Ini. Oh enggak, dia jadi yang ngerekam. Iya. Oh, yang YouTuber gitu ya? Iya. YouTuber Goblok. pas di bus ya. Yo, what's up guys gitu. Itu kocak sih. Iya, itu goblok anjing. Lagi nonton serius ada itu anjing terus ngakak anjir. Tiba-tiba dia jadi YouTuber anjing dari do backflip. Mungkin di viral karena itu kan. Tapi Jadi kayak ada lucu aja. tapi itu komedinya works loh. Iya. Nggak kayak She-Hulk. Itu nggak works. Iya itu. Lucu. Apa sih? Truk bareng Cardi B itu aneh banget. Aduh, cringe ya.
Ya itulah ya, Tobey Maguire menurut gue bener-bener sisi Parkernya kita setuju bener-bener memang the best. Yep. Tapi kalau Spider-Man mungkin lu pada bukan nomor 1 ya? Spider-Man, gue sih nomor 2 ya. Gua nomor 2 sih. Nomor 1 gue Andrew Garfield. Sama, Andrew Garfield juga gue. Garfield memang kita nggak bisa inilah Spider-Man Oke. gila banget. Oke. Swing-swingnya, Tapi ya mungkin yang ngebantu dia jadi peringkat 1 karena scene-nya dia, si Tobey Maguire. Iya, scene ikonik. Paling ikonik Paling dia. ikonik. Iconic baik Dan lucu. memang yang itu loh, yang kereta itu loh, itu bener-bener apa Ya, ya? pas orangnya pada tahu kan. Itu bener-bener kayak scene yang nggak bakal ada di film lain. Iya, Bener nggak? walaupun si Tom Holland coba nge-replicate dalam scene perahu. Tapi itu gagal sih menurut gue sih. Yang mana? Yang itu, yang pertama kebelah 2 karena dia. Elah, tahu cuman Kan gue bilang gini, dia coba replicate tapi gagal. Gagal. Bagus, tapi gagal. Tapi Nggak se-ikonik. itu nggak bakal kayak dikit. Gua aja lupa, baru inget sekarang. Iya kan, Yang- gue ingetin. Yang scene keretanya kan dia kan udah selamatin orangnya. Terus dia pingsan kayak masnya juga kebuka Masa kan. kebuka, terus orang lain Udah tuh kayak- kayak Liatin Asia dibilang, he's just a kid. itu Akhirnya dia Iya, itu gila sih. stuck aja. not hearted gitu loh. Terus habis itu soundtracknya. Ingat gak? Bayang banget itu soundtracknya tuh inget. Tet. Itu main timnya gak sih? Hah? Main timnya Main nggak sih? timnya. Itu waduh pas lu bayangin denger itu. Oh, ini Spider-Man nih, ya kan? Pasti kayak Iya, gitu kan. iya. Aduh gila sih. Villainnya gila semua, kecuali Venom ya. Iya, Venom. Sandman, Dr. Octopus Bisa gitu. satu Spider-Man yang villainnya pernah mati ya. Emang ya? Sandman mati kan? Green Goblin. Sandman nggak mati. Kecuali Sandman. Venom mati. Green Goblin mati. Mati kan ditusuk. Dia ditusuk sendiri. Dr. Octopus bunuh diri kan? Bunuh diri karena dia masuk takut. ke mesinnya sendiri. Udah ya dia. Harry mati gak sih? Mati terakhir-terakhirnya. Iya. Harry kena bom kalau nggak salah Oh ya. iya, kalau ngomongin Harry Osborn-nya ya, ini kita melenceng sedikit ya. Harry Osborn-nya itu keren banget. Iya, bagus. James Franco ya. Build apa ya enak. James Franco itu keren Dari banget. film pertama ke film ketiga, walaupun ketiganya dia Green Goblinnya awal-awal film kan. Jadi jahat kan. Iya. Tapi Jahat bentar so amnesia kayak itu kurang. iya, tapi Gue justru jadi jelek. walaupun itu klimaks terakhir kayak gitu, tapi kita tetap bisa ngeliat setiap actionnya dia. Kita selalu langsung callback ke Spider-Man 1 sama 2, ya kan? Iya. Kayak dari dulu dia sampai kayak gini gitu. Gila deh, Harry Osborn-nya. Oh iya, kita melenceng sedikit lagi sebelum kita selesai. Gue pengen bahas satu lagi tentang pacarnya Spider-Man. Nah, kita debat sedikit lah ya, ya. Aduh, gua Coba ya. Sebagian sini pengalaman. Iya. Kita nggak usah ngomong peringkat 3-3-2-nya siapa, kita langsung nomor 1-nya aja. Kayak mulai dari lu kan, peringkat 1-nya. Kalau sebagai pasangan Spider-Man, Kayak dalam karakter atau yang menurut lu paling bagus gitu? ya gitulah. ya gitulah. Ya gitulah yang the best aja sebagai ya di filmnya gitu. Menurut gue yang paling gue lebih inget sih itu sih Mary Jane Tom Holland. Siapa sih bukan Bukan Mary Jane, MJ. Michelle Jones. Iya, Michelle Jones. MJ. Dia masih paling MJ. Iya. Paling ngebantu. Bisa dibilang. Tuh, apa? Paling helpful. Kenapa lu pilih itu sih? Gua aneh banget. Yang emang sih paling helpful. Yang paling helpful menurut gue. Soalnya Enggak lah, paling helpful emang. dia masih bantu. Gwen Stacy lah paling helpful mah. Oh, she's dead. She's dead because she's help. No, she's dead. Tapi MJ yang ini juga apa ya banyak bantu juga. Jadi lu pilih dia Kayak karena bantu. menurut gue emang kayak menurut karakter gue juga yang kayak lebih fun lah menurut gue. MJ itu, Gwen Stacy itu MJ yang pertama. Soalnya MJ Lu- pertama itu kayak bang. Lu berarti Iya sih. zaman sekarang banget kan emang sih. Memang gue setuju si Michelle Jones sih kayak zaman sekarang banget, bocah banget gak sih? Ya zaman sekarang kan pasti ada lah orang kayak gini kayak dia gitu. Seksis. Kalau lu Gue ties. Sorry, pilih satu. gue Pilih nggak bisa, satu. gue nggak bisa pilih. Harus. Yaudah, cap cip cep lalang kuncep udah lagi kecepit pintu ibu lagi masak pantatnya Ibu gosong sih yang siapa yang ku pilih itu namanya. Oke, itu sama MJ. Tapi tadi lu pilih dia antara sama Gwen Stacy. iya. Biar Yang pertama kacau. Yang pertama kacau, bangsat main-main hati orang anjing. Emang. Kesel gua mau ku tampar. Pertama suka, Cakep kedua sih. habis itu dia ke Harry. Cakep sih, cakep, tapi Cakep sih cakep. Abok Si gua. Kristen Dunst kan. Yang main di Jumanji. Sekarang kita tahu yang di No Way Home kan katanya mereka lagi ribut-ribut kan. Nah, apa? Yang sih, gue lupa. Kayak a bit complicated. Si Oh. Tobey Maguire sama MJ. Tunggu, Tobey Maguire sama MJ kenapa? Tapi akhirnya dia, Mungkin. Iya. Oh, karena ada satu reference ya? ya katanya we worked it out in dia.
Tapi ya kayak MJ Oh, enggak dong. Itu kan- MJ suka gak suka Ya lagi. tapi emang ya bangke emang nggak jelas. Ya oke. Tadi kenapa lu pilih si Yang paling Michael banyak. Jones? Gue masih bingung. Michael Jones karena itu gue pengen suka aja sih. Soalnya kayak apa ya? Memorable aja sih. Paling memorable soalnya itu cari tahu Spider-Man itu siapa dia dengan dia sendiri dia otodidak gitu loh. Kok yang sebenarnya kan yang lain tuh kayak kasih tahu aja gitu. Kayak mereka nggak pikir kayak si Tom Holland lagi. Si Peter Parker kok tiba-tiba hilang kok ada masalah gitu. Cuman dia doang yang bisa kayak connect the two dots terus kayak oh ini orang gila sih. Gwen Stacy gue Sama iya helpful sih. Gwen Stacy juga helpful. Marvel yang buat cure-nya. Iya. Iya, itu helpful sih. Tapi dia anaknya yang polis, dia pernah bantu cure sama dia mati. iya, tapi Gue cuma ingat menurut tiga gua poin. apa ya? Lebih helpful sana menurut gua lebih helpful si Michelle Jadi Jones. lu berdua pilih Michael Jones karena helpfulnya sebagai Iya. partner dari Spider-Man gitu. Gue lebih suka juga. lebih helpful, lebih relatable, Karakter ya, lebih karakter. quirky, gitu-gitu sih. Gua lebih Lu lebih suka aja ya? lebih suka aja. Oh berarti lu sukanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa gua bilang Bukan gue suka ceweknya gitu. jadi kalau secara emosional ya itu aduh gue sih gila. Stacy. Oke gini. Lu pada tau lah ya, gue Gwen Stacy lah gila. Gwen Stacy tuh gini nih, nggak usah kasih gue. Iya. Gua just stretching gitu ya. Oke gini. Gwen Stacy dan gue yakin banget gue yakin presentasi mereka yang bakal milih misalnya itu gue yakin Gwen Stacy juga. Karena Gwen Stacy pertama dari looks ya paling cakep. Setuju? Setuju lah ya. Mas Tony. Gue bilangnya iya sih. Iyalah, kenapa Kristen Dunst? Iya, gua bisa Kristen Dunst. Ya mungkin pakai Preference. juga kan. Ya, tapi Emma Stone. Oke. Emma Stone pertama cakepnya. Gwen Stacy pertama. Oh, Oh iya, poni. itu juga cakep. Dia poni. Itu juga cakep. Ini juga cakep sih. Oke, Gwen Stacy pertama cakep, looks. Kedua, pinter, paling pinter menurut gue. Pinter Karena ya dia sih. kerja di Oslo. Iya, Dia pinter kerja di emang Oslo. pinter. Pinter banget. Ya. Mhm. Dan dia bukan, itu. Iya, itu. Tapi Michelle Jones juga masih Iya, itu. dia kan masih kecil. Oke, gini lah. Kita langsung bodo amatin si Mary Jane karena dia bangke ya. Iya. Tapi ya kita banding sama si Michelle Jones. Tapi menurut gue jomplang banget nih Mary Jane sama Emma Watson. Emma Watson lagi. Cakep. Oke, kalau Cakep. misalnya si Michelle Jones, gue tuh nggak suka banget kayak pasangan Spider-Man orangnya tuh ya sama kayak Spider-Man gitu loh. Ini dua sama aja nih bocah nggak jelas gitu loh dua-duanya. Mereka berdua emang awkward kan. Awkward kayak apa sih? Tapi mereka si itu apa sih namanya? Gue lupa. Andrew Garfield. Andrew Garfield sama si Emma Stone juga agak awkward kok. Kalau awalnya interaksi mereka awkward Tapi juga. kalau dalam karakternya sendiri si Romansal. Michelle Jones-nya udah Romance enggak. Oke, pas mereka udah bucin emang udah awkward. Tapi ya gitu. Iya. Si apa ya? Gue nggak tahu ya. Gwen Stacy trauma lah, apalagi pas dia adegan dia meninggal itu bener-bener itu sad banget sih. Gue inget batu gue masih SMP, kita masih SMP itu. Masih SMP gue nonton itu gue aduh gila Nonton di Gwen Disney Stacy mati gitu loh. Gue lebih kaget aja sih. Kaget kan? Emang gak ada yang Dan expect gak ada yang expect. Kecuali yang baca komik. Karena dia balik lagi ketika dulu trailer masih oke lah. Sekarang trailer kan udah mulai bangke banget nih. Kadang-kadang suka terlalu kasih kebanyakan. spoilernya, aduh. makanya gue udah berhenti nonton trailer sih. Terus bangkeknya lagi, ini Black Adam gue udah ketemu banyak spoiler, nggak tahu bener atau enggak. Kalau misalnya si Superman bakal ada. Enggak, gue avoid. Itu belum tentu benar, Ya semoga aja, tapi gue juga setiap kali ada begituan gue langsung Ya itu yang paling gue kesel itu ya pas gue nonton dulu Star Wars tuh si Han Solo mati itu gue kena spoiler anjing di Instagram jalan bangsat. Gue bodo amat Star Wars ya. Ya, kan Iya. Oke lah gitu aja ya debam kita mengenai Spider-Man. At the end Spider-Man kita nomor 1 tetap sama ya. Ya, Tobey Tobey Maguire Maguire. memang the best Spider-Man. Yoi. Ya, memang ya dah ini pasti memang banyak debat. Gue yakin pasti baik beda. Kalau Batman ya Beda. Christian Bale lah paling banyak harusnya atau enggak Robert Pattinson atau Ben Affleck, ketiga itu aja gitu kan. Dibanding yang lain pasti di bawah gitu. Ini tiga nih bisa kotak-atik gitu loh. Kayak bisa bener-bener gak ada yang paling bawah banget gitu kan. Ya kan? Kalau kayak Adam West sama George Clooney kan bener-bener paling bawah, udah nggak bisa diganggu-gugat kecuali lu nggak jelas. Taruh di peringkat 3 Adam West. Ya, gitu aja. Jangan lupa subscribe Ngelantur_, Ngelantur Indonesia ya di YouTube ya.
Tapi jangan lupa juga kita punya Instagram ngelantur_iden, itu tempat dimana gua nge-share ya. Gua nge-share mengenai Cuma dia. tentang pop culture. Iya. Ada kok di beberapa kali. Kebanyakan dia. Oh, dia juga. Ya, tentang pop culture yang lebih singkat, padat, jelas. Iya. Kalau Emang- kalian yang bukan yang tipe orang suka sambil makan, sambil ngerjain tugas dengan podcast kayak gini, ya itulah waktunya kalian untuk memfollow. Kayak sih kalau orang udah nonton sepanjang ini sih, maka tipe orang itu ya. Ya. Jadi Tapi agak ada juga percuma. dulu. Agak percuma. Ya itulah, cuman sekitar 1 menit gue bakal bahas lebih padat, lebih cepat Iya. gitu ya. Entertaining kok guys, gue suka. Dan juga ya, memang kita kalau kalian mungkin ngeliat dari kemarin gue bahasnya She-Hulk, terus ini apa Spider-Man. Enggak kok, gue nggak bahas superhero doang. Di Instagram gue juga banyak tentang Netflix. Iya. Dan mungkin kita bakal juga Film-film lain. kita juga bahas nanti apa The Boys ya. Boys. Ditunggu The ya. Boys. The Boys Ya. ini gila itu ya. Gila sih. Ya pokoknya semua series ya, semua film yang memang bagus, yang trending. Oke, gitu aja dari kita. Sampai ketemu video berikutnya. Bye bye.